Assalamualaikum sahabat Twinster, welcome back to my channel, kembali Dentik Official. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share kalau kalian suka, dan jangan lupa nyalain tanda notifikasinya ya, supaya kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dari channel ini dan gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you. Oke, di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang hamil kembar lagi ya bunda. Jadi di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang kehamilan kembar di trimester yang pertama, trimester yang kedua, dan trimester yang ketiga. Karena banyak banget ya yang tanya sama aku, gimana sih, apa aja sih yang dirasain, terus perubahan apa sih yang terjadi. Nah, di video kali ini aku mau membahasnya ya. Oke, jadi pas aku mulai mengetahui kalau aku tuh hamil kembar waktu usia 4 bulan lebih lah sedikit ya bunda. Jadi pas habis USG ditemenin sama adik aku, sama ibu aku, ada video aku sebelum ini yang membahas tentang cerita sedikit, share pengalaman tentang pertama kali aku mengetahui kalau aku tuh hamil kembar, gimana prosesnya gitu, aku nyidam apa. Nah, aku udah share videonya di sebelum video ini ya. Jadi di video yang ini nanti aku tulis linknya di description di bawah agar lebih mudah mengetahuinya. Kalau mungkin bunda-bunda di sini pengen tahu gimana perjalanan aku bisa mengetahui hamil kembar. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang perjalanan aku ketika aku mengalami hamil kembar ya. Nah, jadi setelah aku mengetahui aku hamil kembar itu di usia 4 bulan tadi ya. Nah, yang aku rasain perubahannya ketika menginjak 5 bulan itu perut udah terlihat besar ya. 5 bulan itu udah kayak 7 bulan ya mami. Kebetulan emang perut aku yang tebal jadi terlihat besar begitu. Kalau hamil 5 bulan itu besar pas hamilnya itu lebih menonjol di bagian lebih ke atas ya, di sebelah sebelah sini di bawah payudara itu. Nah, karena kalau hamil 5 bulan kan biasanya besarnya di sebelah situ ya. Hamil 5 bulan rasanya sulit banget buat napas yang jelas karena mendesak di bagian ke atas ya babynya. Susah banget buat napas, maksudnya ya sesak napas terus setiap hari, sesak napasnya sampai gitulah pokoknya. Terlalu apa ya, mendesak yang lebih dari hamil yang satu baby ya. Nah, terus menginjak ke 6 bulan. 6 bulan itu ya sama masih sesek ya, tapi udah nggak begitu besar banget ya di bawah payudara ini, agak turun sedikit lah, agak lega sedikit gitu, lebih bisa bernapas lebih baik lagi daripada yang 5 bulan gitu. Tapi dengan keadaan perut yang semakin besar begitu. Karena hamil kembar itu perutnya itu besar banget, benar-benar besar banget. Karena pas launching baby kembarku itu juga pas 8 bulan ya. Nah, pas menginjak 7 bulan waktu itu ada pengalaman yang sedih banget waktu itu. Karena aku tahu kalau melahirkan secara normal itu penuh perjuangan ya. Apalagi yang pertama itu sakit banget, pembukaannya juga lama banget ya. Dan aku takut kalau aku hamil kembar tapi melahirkan dengan cara normal itu kayaknya yang takut banget lah.
kebetulan waktu itu aku periksa ke RSUD ya di Purworejo ya, tempat saya. Bertemu dengan salah satu dokter kandungan di sana dan menyatakan bahwa kehamilan ibu bisa melahirkan secara normal. Waduh, langsung aku sedih banget karena di pikiran aku pertama kali aku USG itu langsung aku kepikiran bahwa aku akan melahirkan secara sesar. Rasanya itu ya Allah, sedih banget. Ya Allah, kalau satu bisa keluar, apa mungkin satunya juga bisa keluar? Kalau bisa, kalau nggak bisa, masa aku harus normal dengan rasa sakitnya seperti itu? Dan kalau yang satunya nggak bisa keluar, apa aku harus sesar juga? Aduh, mikirnya itu pusing banget teman-teman, pusing bener lah. Sampai rumah langsung nangis, langsung sedih banget, nangis terus yang jelas sih. Terus karena waktu itu sebelum sama dokter yang itu, aku di rumah sakit yang lain. Kalau di rumah sakit yang lain itu dokternya bilang kalau hamil kembar itu harus operasi ya mbak, karena kalau normal banyak resikonya, karena memang ya bunda, aku hamil anak kembar itu dengan posisi yang 69. Jadi kepalanya satu di bawah dan yang satu itu di atas gitu. Kalau mungkin memang yang di bawah itu, kepalanya di bawah itu bisa keluar dengan lancar. Aku takut yang kepalanya di atas nggak bisa keluar gitu atau gimana lah. Pokoknya kalau orang hamil itu pemikirannya itu jelek-jelek semuanya ya. Kadang kalau lagi hamil pikirannya itu aduh, jangan-jangan jarinya kurang, jangan-jangan ini, jangan-jangan gitu. Bener gak sih? Kalau bener, bunda yang sekarang lagi hamil komen di bawah, oke? Kalau aku kayak gitu soalnya, pemikirannya itu jelek banget. Yang penting kita selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya ya. Jadi pas 7 bulan itu abis aku USG sama dokter yang di RSUD yang nyatain aku normal itu, aku langsung pindah ke dokter yang aku sebelumnya ya, yang nyatain aku harus operasi, karena aku pengen operasi aja lah yang jelas-jelas gitu loh. Nah, aku akhirnya pindah di dokter aku yang sebelumnya menyatakan aku harus operasi sesar itu. Nah, usia 7 bulan itu aku di USG, periksa USG lagi sama dia. Jadi bun, kalau kita hamil kembar itu USG itu sampai bosen ya. USG kesana, USG kesana, USG terus sampai bosen banget. Nah, kebetulan pas umur 7 bulan itu ayah si kembar itu pengen aku suruh USG 4 dimensi. Nah, di Purworejo waktu itu ada di tempat dokter Doni namanya, dokter Doni yang dikasih ibu itu ada di sana, yang katanya dokter aku sebelum itu nyatain aku harus sesar itu dokter Doni ya. Sebenarnya di sana ada 4 dimensi, aku coba di sana ada apanya yang rusak gitu, jadi nggak kelihatan kayak 4 dimensi yang warna coklat gitu loh. Nah, aku USG ke Magelang di Gladiol. Nah, aku USG ke sana, sampai sana teman-teman. Aku USG-nya, dan katanya sebelumnya kan USG sama dokter Duni katanya yang satu kelilit tali pusar gitu. Terus aku USG yang 4 dimensi di Gladiol, katanya tali pusarnya itu cuma lewat aja, katanya nggak ngelilit gitu loh. Ya alhamdulillah banget. Tadinya aku juga khawatir juga ya, karena kalau kelilit tali pusar itu juga termasuk bahaya, karena kalau misalnya 2 kali misalnya ya, itu bahaya juga gitu. Nah, pas aku terakhir periksa itu sama dokter Doni ya, umur 7 bulan setengah lah kayaknya, 7 bulanan setengah itu aku periksa sama dokter Doni.
dan disaranin untuk suntik pematangan paru-paru. Nah, aku disuruh mondok di rumah sakit untuk pematangan paru-paru 2 hari ya. Jadi aku mengikuti sarannya karena ini untuk kebaikan, karena mungkin melahirkan bayi kembar itu nggak sampai 9 bulan ya bunda. Oke, jadi aku mondok 2 hari di rumah sakit Panti Waluyo Purworejo 2 hari, dan mendapat 4 kali suntikan kalau nggak salah ya, 4 kali suntikan pagi sore. Nah, pas seminggu setelah pematangan paru lah kalau nggak salah. Nah itu aku periksa lagi, terus aku di USG lagi, dan ternyata janin aku itu sudah memenuhi persyaratan, dan memang perut aku yang sudah besar seperti ini itu pas aku hamil sekitar 7 bulan lah, mau ke 8 ya. Nah, oke, aku periksa yang terakhir itu, aku suruh milih tanggal ya waktu itu. Jadi sekitar seminggu setelah periksa aku yang terakhir itu, aku waktu itu memang memilih hari pas beliau juga praktek di rumah sakit itu, tepat tanggal 3 Oktober 2018. Oke lah bunda, itulah perjalanan kehamilan aku sampai dengan aku harus menjalani operasi sesar. Semoga bisa menambah informasi buat bunda-bunda yang mungkin sekarang lagi hamil anak kembar ya. Semoga diberi kelancaran untuk ibu dan baby kembarnya. Oke lah, cukup sekian video dari aku. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.